Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mustika Ayu dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebutuhan sumber daya telekomunikasi dalam jaringan. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya telekomunikasi dalam jaringan. Sumber daya telekomunikasi dalam jaringan yaitu merujuk pada segala elemen atau perangkat yang digunakan untuk menyediakan, mengelola, dan memfasilitasi proses komunikasi dalam suatu jaringan telekomunikasi. Ini mencakup perangkat keras seperti router, switch, dan modem, serta perangkat lunak dan sistem yang mendukung pengiriman data, suara, atau video antar pengguna jaringan. Yang kedua yaitu sumber fungsi daya telekomunikasi dalam jaringan. Sumber daya telekomunikasi dalam jaringan memiliki berbagai fungsi utama, yaitu termasuk pengiriman data, suara, dan video, serta menyediakan konektivitas antar perangkat. Sumber daya tersebut mendukung komunikasi dan pertukaran informasi dalam jaringan telekomunikasi. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan wireline, modem, dan satelit. Wireline. Berikut kelebihan jaringan wireline. Yang pertama yaitu transmisi data 10 sampai dengan 100 Mbps. Yang kedua, delay atau waktu koneksi antar komputer cepat. Yang ketiga, transmisi data berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, biaya peralatan terjangkau. Berikut kekurangan jaringan wireline. Yang pertama, pengguna data terbatas pada satu tempat yang terjangkau kabel. Yang kedua, waktu untuk instalasi lama. Yang ketiga, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. Yang kelima, membutuhkan biaya perawatan rutin. Dan yang keenam, sulit untuk berpindah tempat. Berikut kelebihan modem. Yang pertama, akses nirkabel. Akses nirkabel yaitu memungkinkan koneksi tanpa kabel, memiliki fleksibel lokasi. Yang kedua, fleksibel lokasi, yaitu bisa digunakan di berbagai tempat dengan infrastruktur yang sesuai. Dan yang ketiga, kecepatan transfer data, yaitu menawarkan kecepatan transfer data yang relatif tinggi. Berikut kekurangan modem. Yang pertama yaitu gangguan sinyal, yaitu rentan terhadap gangguan sinyal yang dapat mempengaruhi kualitas koneksi. Yang kedua, ketergantungan pada cakupan, yaitu kinerja tergantung pada area cakupan jaringan. Yang ketiga, risiko keamanan. Potensial risiko keamanan, terutama jika tidak diatur dengan baik. Dan yang ketiga, kekurangan kelebihan satelit. Yang pertama yaitu cakupan luas, yaitu mampu menyediakan cakupan yang luas, bahkan di daerah terpencil. Yang kedua, tidak terpengaruh infrastruktur darat, yaitu tidak tergantung pada infrastruktur darat, memungkinkan konektivitas di tempat yang sulit dijangkau. Dan kekurangan modem, kekurangan satelit. Kekurangan lagu waktu, terdapat penundaan sinyal atau latensi karena jarak jauh yang harus ditempuh oleh sinyal ke dan dari satelit. Yang kedua, biaya tinggi. Pembangunan dan pemeliharaan satelit dapat memerlukan biaya tinggi. Dan yang ketiga, keterbatasan bandwidth. Batasan pada kapasitas bandwidth dapat mempengaruhi kecepatan transfer data. Kesimpulan dari materi ini yaitu secara keseluruhan kebutuhan sumber daya telekomunikasi dalam jaringan modern mencakup peningkatan kapasitas, kehandalan, kecepatan, keamanan, efisien energi, dan mendukung aplikasi teknologi terkini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.